94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan sesi pengarus utama gender di edisi hari ini, hari Jumat 23 September 2022. Saya Melani Ahmad yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dalam pengarus utama gender hari ini, kita akan berbicara tentang peran Perempuan Indonesia Maju, sebuah organisasi wanita dalam mempromosikan kebudayaan dan juga pariwisata di Sulawesi Selatan. Sudah hadir di studio dua orang narasumber kami, ada Ibu Dr. Anda Hajah Rianti Nazif, Ketua Bidang Budaya dan juga Pariwisata. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Ibu Meleni, selamat siang. Alhamdulillah ini bisa hadir di studio ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Mimi Mariani Nasution Eskom, Wakil Ketua Umum membidangi Bidang Budaya dan Pariwisata. Assalamualaikum Bu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Mimi dan juga Ibu Hajah Rianti Nazif. Ini bicara tentang Perempuan Indonesia Maju. Sudah ada beberapa episode dari pengarus utama gender yang menghadirkan narasumber dari organisasi ini. Nah, kembali kita refresh lagi ingatan pendengar kita. Sebenarnya apa organisasi dari Perempuan Indonesia Maju ini? Baik. Ya. PIM ini atau Perempuan Indonesia Maju ini sebenarnya organisasi yang baru terbilang baru ya, baru sekitar 3 tahun, didirikan pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan Ketua Umum Ibu Milana Kuncoro, seorang pengacara dan pengusaha yang sangat handal ya. Sementara di Sulsel sendiri diketuai oleh Ibu Ida Nur Farida Haris Yasin Limpo. Nah ini lumayan ya, masih muda tapi Ya, sepertinya sudah banyak kegiatan yang dilakukan ini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah ini kalau bicara tentang Perempuan Indonesia Maju kayaknya ada beberapa bidang di sana ya. Iya, ada 15 bidang ya. 15 Ya, bidang. Alhamdulillah. Sementara kita tahu setahun hanya 12 12 bulan bulan. kan bagaimana aktifnya organisasi ini. Berarti bisa dikatakan ini salah satu bidangnya ini adalah kebudayaan dan pariwisata. Iya. Nah, bicara tentang bidangnya Ibu Rianti nih ya, soal kebudayaan dan pariwisata di Sulawesi Selatan. Mungkin bisa digambarkan Bu Rianti, selama ini kegiatannya yang sudah dilakukan itu apa saja sejak, kalau di Sulsel 2000 berapa nih terbentuknya? Kurang lebih setahun ya Bu Mimi ya. 2021. 2021. Iya. Oh, baru setahun ya di sini. Iya. Baik, saya ke Bu Mimi dulu deh, Iya, Bu Rianti. silakan. Bu Mimi ini kalau bicara tentang bidang budaya dan pariwisata, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan apa saja nih, Bu? Untuk 2022 itu kita penanganakan ethnic fashion, itu di salah satu mall di Makassar, Iya. mengangkat etnik, mengangkat kebudayaan di Makassar khususnya Sulawesi pada umumnya semua. Itu kita mengadakan fashion yang mengambil tema bahan-bahan etnik yang dibawakan oleh ibu-ibu PIN. Oh, Nah, pada saat fashion show itu juga kita bekerja sama bidang lingkungan hidup. Jadi memang di PIM ini kita lagi menggalangkan di keutamaan itu untuk di lingkungan hidup. Tapi bidang-bidang lain itu mendukung sekali. Jadi setiap bidang itu akan berkolaborasi dengan bidang lain, menyatukan. Mereka punya kita punya misi visinya, jadi dilakukan dalam satu bentuk kegiatan gitu. Pada saat itu kita juga mengadakan free love pada saat kegiatan ethnic fashion show. Oke. Jadi ini sebenarnya 15 bidang, tapi masing-masing bidang ini bisa saling kolaborasi. Betul. Oke. Jadi kayaknya apa istilahnya ya? Walaupun ada 15 bidang, tapi masing-masing bidang tidak berjalan sendiri-sendiri. Iya, saling bersinergi. Saling bersinergi. Iya. Nah, menarik ya, karena
Ini antara bidang kebudayaan dan pariwisata kerjasama dengan bidang lingkungan hidup. Iya. Berarti hampir bisa dipastikan ini fashion show-nya temanya itu tentang pelestarian lingkungan gitu ya. Salah satunya. Dari bahan-bahan apa saja itu ketika itu? Pada saat itu event pertama kami ya, bidang pariwisata, dan ini akan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Istilahnya Jadi setiap tahun akan kalender bidang event pariwisata, ya? ya kalender eventnya bidang pariwisata. Nah, pada saat itu kita mengangkat sutra seperti sutra-sutra Sengkang yang sudah pada umumnya sudah dikenal ya. Iya. Nah, untuk event ke depan, insya Allah kita akan mengangkat kembali budaya-budaya yang lain. Maksudnya kan masih banyak lagi ya sutra tenun hasil pariwisata, hasil etnik di Makassar atau Sulawesi Selatan itu banyak sekali. Iya. Nah, mungkin insya Allah untuk tahun depan karena ini eventnya setiap tahun, kita akan bekerja sama mungkin sama bidang lain. Oke. Bu Rianti, kalau Ya. organisasi lain mungkin atau dengan pemerintah setempat ada kerjasama juga nggak dengan Perempuan Indonesia Maju? Iya, bisa saya tambahkan. Jadi Iya. pada waktu event Ethnic Muslim Fashion Show itu adalah kegiatan bidang kami yang pertama ya, Iya. yang dibarengi dengan Pre-Love, dan alhamdulillah sangat antusias kami mengadakan di Mall Pipo selama 2 hari ya. Oh, iya. Pada waktu itu kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami juga mengadakan talk show. Jadi kami bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan dan juga Ketua ASITA pada waktu itu. Kemudian kami bersinergi dengan bidang lingkungan hidup karena konsentrasi atau fokus memang pada saat ini PIM Perempuan Indonesia Maju Sulawesi Selatan ini adalah lingkungan hidup. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, ibu-ibu, anak-anak, bagaimana sekolah-sekolah ya, karena bagaimana memilah sampah, karena ternyata sampah yang terbanyak dari sampah rumah tangga. Jadi bagaimana kita mengedukasi mereka bagaimana memilah-milah sampah anorganik dan organik melalui komposter. Jadi itu dari bidang lingkungan hidup kami sangat concern ya. Ibu Ketua kami sangat concern mengenai lingkungan hidup karena seperti kita tahu banyak kasus kan yang terjadi yang gas metan yang meledak ya, itu kan akibat tumpukan-tumpukan sampah. Ya. Karena bercampurnya sampah Ya, organik betul, dengan anorganik betul. ya. Padahal Ya. kalau dipisahkan tuh yang anorganik bisa dijual, bisa Betul, diolah betul, kembali betul. ya. Ya. Nah, itu menarik nih. Berarti dalam Perempuan Indonesia Maju itu bisa dikatakan ada banyak profesi di dalam. Betul. Umumnya yang kita tahu tuh organisasi kewanitaan hanya satu profesi ya. Iya. Kalau misalnya ada yang profesinya A, profesi Iya, A semua, iya, iya. B dan seterusnya. Nah, kenapa PIM Perempuan Indonesia Maju ini merekrut dari berbagai macam profesi? Inilah uniknya PIM Perempuan Indonesia Maju ya, sangat unik dan terdiri dari berbagai bidang profesi. Jadi tidak hanya melalui pengusaha saja, tetapi ada dokter, ada seniman ya, ada desainer, ada aktivis LSM, ada juga ada pengacara. Jadi tempat ini tempat wadah bersilaturahmi, selain bersilaturahmi untuk meningkatkan kapasitas diri dari berbagai bidang ilmu dengan latar belakang yang sangat beragam ya, seperti kita ketahui. Meningkatkan kapasitas Iya. diri pastilah ya, karena Iya. kan ketemu dengan berbagai Betul. macam orang ini ya. Mewujudkan perempuan Indonesia yang semakin tangguh dan mandiri untuk Indonesia maju. Itulah visi dari Perempuan Indonesia Maju. Oke. Menarik sekali nih. Kalau boleh tahu nih Bu Rianti, profesinya sebagai apa nih Bu Rianti? Aduh, apa ya profesi saya itu selain pekerja sosial, saya lama terlibat di NGO ya. Oh. Iya. Pekerja sosial Iya, dan lama terlibat di awalnya. NGO. Lama juga sih di bidang sekretariat juga lama ya. Saya pernah kerja di Badan Dunia di International Labour Organization, bekerja sama dengan Ministry of Manpower pada waktu itu Dinas Tenaga Kerja. Iya. Ya, itu latar belakang saya sampai saya mendirikan salah satu NGO. Jadi pendampingan itu bukan hal yang baru buat saya kepada masyarakat. Kenapa tertarik bergabung di Perempuan Indonesia Maju? Unik, ketuanya juga asik. Ternyata ya. Iya. Oke, jadi unik dan kondisi lingkungan yang memang Kondusif, kondusif. nyaman. Oke. Kalau organisasi berbicara mengenai organisasi kan kalau kita nyaman pasti kita
semangat. Dan alhamdulillah Ibu Ketua kami, Ibu Ketum kami, Ibu Ida Nur Farida Haris sangat humble orangnya, mau meng-upgrade anggota-anggotanya ya. Alhamdulillah itu yang kami rasakan. Oke. Bu Mimi, latar belakangnya sebelum gabung di Perempuan Indonesia Maju? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kebetulan saya juga wira swasta dan desainer. Oke. Iya. Jadi benar-benar dari berbagai macam profesi ya. Betul. Ketika bergabung di Perempuan Indonesia Maju, Bu Mimi, ini perasaannya seperti apa? Karena kan ya biasanya ya kalau ada yang bilang ibu rumah tangga itu bukan profesi, tapi apa istilahnya, nggak sadar aja bahwa ternyata pekerjaan dari ibu rumah tangga itu nggak pernah selesai ya. Buka mata ada, tutup mata juga ada ya. Jadi bagaimana perasaannya ketika bergabung di Perempuan Indonesia Maju? Saya sangat excited waktu pas masuk ke Perempuan Indonesia Maju ini karena ini organisasi non-nirlaba ya, yang tujuannya itu memang memberikan edukasi dan membantu mewujudkan perempuan Indonesia. Jadi di dalamnya itu memang banyak bermacam pendidikan, ibu-ibu yang ada dosen, ada guru, ada bahkan pelaku UMKM juga banyak di dalamnya. Jadi saya sebagai wanita mandiri yang istilahnya ingin mengupgrade apa yang ada dalam diri saya, kayaknya saya harus masuk di PIM supaya saya bisa memajukan, kebetulan saya wira swasta ya Bu, saya ingin memajukan UMKM saya ingin mengupgrade bagaimana saya mendidik anak-anak mungkin sambil saya berwira swasta, sambil saya menjalankan kegiatan saya sehari-harinya. Nah, di PIM ini kita dapat untuk itu. Jadi tujuannya bukan semata-mata untuk mencari pertemanan atau koneksi. Jadi kita bisa di sini tuh memang khusus mengupgrade diri kita masing-masing untuk lebih maju lagi. Oke, gimana nggak terupgrade ya, karena bertemu dengan beragam orang dari profesi yang berbeda. Itu saya jadi penasaran nih untuk ngorek tentang PIM-nya dulu ya. Sebentar nih baru kita masuk ke bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam sebuah organisasi kan pasti ada pertemuan bulanan mungkin atau pertemuan mingguan atau seperti apa kalau di PIM? Jadi di PIM itu ada arisan ya, ada arisan yang setiap bulan. Itu kegiatannya apa saja kalau misalnya dipertemukan dalam sebulan? Karena kan macam-macam profesi nih. Kita ada pertemuan setiap 3 bulan ya, pleno dari menghadirkan seluruh pengurus. Jadi di situ mungkin unek-unek atau apa masukan. Kita mengevaluasi lagi. Ada jadi evaluasi ya. Setiap setelah baru-baru ini kita mengadakan pleno. Pleno ini kelanjutan dari yang pleno sebelumnya kan yang istilahnya ada ketua bidang organisasi atau ketua bidang pariwisata yang lain yang mungkin pada saat itu vakum, mereka tidak bisa melaksanakan kegiatannya. Itu akan di-reshuffle, Mbak. Iya, jadi itu akan di-reshuffle supaya mereka dibantukan lagi dengan teman-teman yang memang mungkin bisa untuk belajar menjadi pemimpin pada saat suatu bidang. Nah, mereka melaksanakan ke setiap kegiatan mereka yang sudah dijadwalkan atau sudah direncanakan, sudah diprogramkan di tahun sebelumnya. Nah, pada saat itu mereka juga walaupun tadinya mereka ketua bidang, walaupun mereka dijadikan anggota dan digantikan dengan teman yang lain, tapi mereka tetap diberi pendidikan atau diberikan istilahnya kayak pendidikan atau ajaran atau bagaimana ya supaya kita ada kemajuan lagi untuk kedepannya. Oke. Jadi menarik ya sebetulnya karena kan biasanya kalau ya namanya manusia ya kadang-kadang stuck ide-idenya mampet gitu ya. Jadi cepat di reshuffle, diganti, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa refresh lagi ya. Jadi memang jadinya untuk benar-benar untuk mengembangkan diri ternyata ya. Organisasi ini sangat aktif ya. Ketua bidang yang misalnya berpotensi bisa menggantikan wakil ketua yang dia punya kegiatan cepat bisa menggantikan wakil ketua. Jadi memang ada step-stepnya untuk kita bisa lebih maju. Jadi ada rolling. Iya. Dan setelah evaluasi ya. Benar. Iya. Dan itu juga bukan berarti bahwa yang digantikan itu nggak bagus, cuma diberi kesempatan untuk merefresh diri kembali ya. Jadi bisa saya tambahkan lagi sekali lagi bahwa seperti pesan Ibu Ketum kami, Ibu Ida, bahwa jangan salah, organisasi ini tidak melulu bilang
menjadi anggota serta-merta kita aktif 100%. Jadi prioritas utama tetap adalah keluarga, nomor 1 keluarga, nomor 2 keluarga, nomor 3 keluarga, nomor 4 keluarga, nomor 5 keluarga, nomor 6 keluarga, dan nomor 7 organisasi. Itulah asiknya masuk di PIM Sulsel. Baik, jadi memang harus apa istilahnya ya? Ya, kembali lagi kodratnya Ya, mengutamakan keluarga. Oke, kita akan masuk tentang kebudayaan dan pariwisata, tapi kita jeda dulu sejenak Bu ya. Sebentar kita akan balik lagi masih di sesi pengaruh utamaan gender. Mari kek, biar Tina berangkat. Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu. Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu. Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. Saat cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa. Oh kasih, indahnya cinta, berbagi ceria saat di dekatmu. Oh kasih, tulusnya cinta, ku kan tetap setia, selalu di sisimu, walau badai menerpa. Sungguh indah ku rasa damainya cinta. Sungguh indah ku rasa damainya cinta. La 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 cinta. Damainya cinta, isi hatiku selalu selamanya. Oh kasih, indahnya cinta, berbagi ceria saat di dekatmu. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda di pengarus utamaan gender untuk edisi hari Jumat 23 September 2022. Masih bersama juga dengan narasumber kami dari Perempuan Indonesia Maju. Dan kita tadi sempat ngobrol tentang organisasi Perempuan Indonesia Maju yang memang diperuntukkan untuk semua perempuan dari berbagai macam profesi yang ada di Sulawesi Selatan dan khususnya juga di Kota Makassar. Kalau tadi sudah diberikan penjelasan bahwa yang hadir di studio saat ini adalah Ibu Dr. Anda Hajah Rianti Nazif, Ketua Bidang Budaya dan Pariwisata, serta juga ada Ibu Mimi Mariani Nasution Eskom selaku Wakil Ketua Umum membidangi bidang budaya dan pariwisata. Kita lanjut lagi nih tentang bidangnya nih. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Ibu Mimi bahwa ada kegiatan pada 2022 ini yang berkaitan dengan ethnic fashion ya. Iya. Dan sudah terselenggara kerjasama dengan bidang lingkungan hidup. Kalau kegiatan yang lainnya Bu yang berkaitan dengan bidang budaya dan pariwisata ini apalagi selain ethnic fashion tadi? Waktu Hari Kebaya, nah kita mengadakan bekerja sama dengan bidang olahraga, kita mengadakan parade di Boulevard,
Iya, itu kita mengadakan pakai kebaya bersama. Jadi mencintai kebaya. Tapi stylenya kita olahraga. Jadi sambil jalan, iya. Jadi kita pakai sneakers, pakai baju kebaya dengan kain sarung, dengan kain batik. Terus kita pakai sneaker, kita keliling sambil mengajak. Jadi mengajak sambil berolahraga, mengajak masyarakat itu untuk mencintai kebaya ini sebagai budaya bangsa Indonesia. Oke, kalau Ibu melihat sendiri kecintaan perempuan-perempuan sekarang dengan bisa dikatakan atribut-atribut yang berbau kebudayaan seperti baju atau mungkin sarung ya, itu kan sudah agak jarang kita lihat. Itu salah satu caranya bisa dengan yang Ibu sebutkan tadi, melakukan apa istilahnya, pawai ya? Pawai ya. Selain itu dengan apa lagi ya kira-kira? Agar mereka lebih mau mengenal lagi atau mengenakan kembali pakaian-pakaian tradisional. Setiap di rapat Pelino kita membudayakan memakai batik, terus memakai baju sutra, terus setiap kegiatan dan pertemuan di PIM itu kita usahakan memasukkan unsur budaya pada saat kita pertemuan itu. Dan fashion di Makassar sendiri itu ya, khususnya di Sulawesi itu sangat-sangat maju. Perempuan-perempuannya, ibu-ibunya juga sangat mencintai fashion kalau saya lihat. Nah, dalam waktu tahun-tahun ini tuh banyak yang menggunakan sutra itu sebagai pakaian atau pakaian untuk keluar sehari-hari. Mereka sudah membiasakan memakai sutra atau batik. Kalau dulu kan sutra umumnya pakai kalau kondangan, kalau ada perkawinan ya. Nah ini sudah mulai pada saat pertemuan itu, pertemuan rapat atau apa, kita sudah mulai membiasakan memakai tenun, memakai batik budaya Indonesia. Oke. Jadi dari semua anggota PIM pastinya mensosialisasikan ini kena juga sama keluarga ya. Nah itu bagaimana melibatkan keluarga dalam kegiatan atau program yang dilakukan di Perempuan Indonesia Maju, Bu Rianti? Iya. Jadi paling tidak kegiatan ini atau kebiasaan mencintai busana, sutra khususnya di Sulawesi Selatan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi minimal kita mengedukasi anak-anak kita, ayo dong pakai, nggak apa-apa. Jangan hanya ke kondangan aja pakai sutra atau kebaya atau apa. Dalam lingkungan sehari-hari juga nyaman-nyaman aja, fine-fine aja. Jadi dimulai dari lingkungan diri kita sendiri dulu. Mencontohkan ke anak-anak kita bahwa kebaya ataupun apa bukan old face, bukan buat orang tua tapi buat anak muda juga keren. Iya, bisa dipadu-padankan dengan jeans. Iya. Jadi boleh saya tambahkan juga, jadi kebaya itu dalam rangka berkebaya itu dalam rangka gerakan kebaya mendukung Goes to UNESCO. Jadi kebaya ini akan didaftarkan sebagai salah satu milik bangsa Indonesia. Jadi kebaya Goes to UNESCO. Goes to UNESCO. Ya. Jadi gerakan berkebaya go to UNESCO. Ini mencegah dari klaim yang mungkin datang dari pihak lain ya. Betul. Karena udah banyak nih yang kita kenalnya dari Indonesia awalnya, tapi kok jadi milik bangsa lain jadi ya. Jadi cepat-cepat didaftar kan, jadi biar nggak dicaplok sama negara lain. Ini berarti gercep juga ini. Iya dong, PIM semua orang-orangnya gercep. Oke. Bu Mimi, ini kan Bu Mimi UMKM fashion, berkaitan dengan fashion ya. Nah kalau kan tadi sempat Bu Rianti bilang bahwa sutra atau batik itu bukan old fashion, tapi kan anak-anak muda jarang mau pakai karena kesannya memang modelnya atau apanya lah ya tidak sesuai dengan jiwa anak muda. Itu bisa modifikasi atau di apa nih supaya anak-anak muda mau makainya? Sebenarnya itu anak-anak muda sudah mulai. Sudah mulai. Okay. Jadi saya sebagai desainer juga dan pelaku UMKM itu di rumah kan ada workshop begitu ya untuk menunjang kegiatan kerja saya. Itu dari anak-anak universitas UNM itu biasa mereka magang di rumah. Nah, pada kesempatan itu juga mereka bertanya atau kita berdialog untuk masalah fashion. Banyak sekali mereka sudah menggunakan bahan-bahan yang bahan-bahan sutra, bahan-bahan toraja khususnya tenun. Nah, itu mereka gunakan pada pakaian mereka sehari-hari pergi ke kampus. Ya. Nah, itu juga mereka juga ada project untuk fashion show diambil dari bahan tenun dan bahan sutra itu.
Nah, anak-anak saya sendiri juga di rumah kalau saya mempersiapkan satu fashion show, satu baju atau untuk suatu event, mereka bertanya, ini bahan apa, Mam? Nah, ini tenunnya dari mana, Mam? Jadi di situ juga saya memberi edukasi kepada mereka mulai dini, memberi, oh ini sutra sengkang, nak, bahannya agak mengkilat. Jadi saya berikan sedikit pemahaman dan sejarah dari kain itu dari mana, begitu. Misalnya kain tope dari Jeneponto, nah begitu saya memberikan ke mereka tuh sedikit edukasi karena mereka tertarik melihat apa ini loh mama yang mamanya kerjakan gitu. Nah anak-anak dari UNKM kuliah yang mahasiswa yang PKL magang di saya itu mereka juga memberikan inspirasi tuh untuk kegiatan fashion yang menyangkut tenun dan sutra ini sangat-sangat bagus. Mereka tuh sangat-sangat kreatif. Cuman perlu diarahkan saja bagaimana polanya, bagaimana antara satu bahan dan bahan yang lain itu bisa dipadu-padankan supaya enak dipakai hari-hari untuk sehari-harinya. Di mix and match ya. Iya, betul. Bahkan ada pernah saya bikin baju bodo tapi dari kain dan justru dari sarungnya, dari yang motif sarung itu yang corak laba gitu. Itu dia pakai untuk lari. Temanku pakai untuk lari. Jadi ada event lari yang berkolaborasi sama pariwisata. Pada saat mereka lari itu mereka pakai baju bodo, baju etnik, baju yang kain-kain dari, dan mereka fine aja, iya, senang-senang aja. Justru itu yang malah jadi ikon lari tersebut gitu loh. Asik ya kalau punya mama kayak gini. Tadi sempat disampaikan bahwa saya memberi, Bu Mimi bilang saya memberi sedikit edukasi. Itu bukan sedikit loh Bu ya. Nggak banyak orang tahu bahwa sejarah kain itu kayak gini. Misalnya bahan kain ini dari seperti kain yang disebutkan tadi yang dari mana? Jeneponto ya. Jeneponto. Ya. Saya nggak paham, bahkan nggak tahu tentang kain itu. Nah ini menarik ya. Tapi kembali lagi nih ternyata di Perempuan Indonesia Maju selain salah satu bukti bahwa terjadi pengembangan diri di sana adalah bertambahnya kreativitas ya. Baju yang bahan yang dulunya dipakai hanya untuk kondangan ternyata bisa dipakai lari ya. Kecuali jangan lari ke kondangan gitu ya. Nah, selain itu, selain bidang fashion, untuk bidang budaya dan pariwisata apalagi yang rencananya untuk diprogramkan di tahun 2022 ini? Rencananya kami akan berkunjung ya atas undangan Dinas Pariwisata Jeneponto. Mereka akan mengundang kami karena kami juga tertarik dengan kain tope. Jadi kain tope ini asalnya tadinya itu penutup mayat. Penutup mayat. Kafan ya. Iya, kafan, seperti kafan. Kebetulan saya orang Jeneponto, jadi kain ini tidak asing buat saya. Karena dari kecil nenek saya itu udah mempersiapkan di lemarinya. Jadi saya kaget waktu melihat, ternyata kain tope ini sudah semakin maju ya, bisa dibikin baju bodo, bisa dibikin apa ya, jadi bisa jadi berwarna. Ya, jadi kami tertarik untuk mengunjungi, insya Allah mungkin bulan depan kami akan ke sana ke Jeneponto melihat bagaimana sih cara menenun tope itu, kain tope itu. Itu dari bahan apa? Bahan serat kainnya dari, saya harus tanya Bu Mimi nih. Katun, iya. Terus perbedaan dia dengan katun lain, maksudnya yang menjadi ciri khas sampai disebut sebagai dia kain sangat tope? Dia sangat lembut, halus. Bagaimana kain kafan? Iya. Oke, tapi kenapa Bu Mimi tiba-tiba ada ini yang mengeluarkan ide kreatif sampai bisa kain tope itu berwarna, yang dulunya kan kafan pasti putih ya? Nah, kain tope ini gampang menyerap warna. Ya, terus kita juga akan mengadakan kegiatan itu bagaimana eco printing. Nah, bisa dituangkan di kain tope ini. Jadi bisa dicelup pakai pewarna alami. Nah, itu bisa dijadikan berwarna-warni atau dibentuk motif seperti bunga. Nah, itu dari eco printing. Rencana kita juga akan mengadakan kegiatan untuk eco printing ini. Jadi seperti jumputan ya, yang kayak gitu. Bisa diaplikasikan di atas kain tope. Oke, tapi bahan dasarnya katun ya, kain ini ya. Saya pernah dengar itu ada kain yang berbahan serat, kalau bukan pohon pisang atau serat daun nenas, saya lupa ya.
Tapi ya saya pikir kayak hampir seperti itu, tapi ternyata memang bahannya dari katun aja ya, biasa. Tapi ada modifikasi dan sepertinya memang harus dikunjungi nih. Iya, kenapa insya dia Allah. bisa jadi kain yang lembut sementara bahannya katun ya. Iya, karena sejarahnya pun unik kan. Dari awalnya dari penutup jenazah bisa dikembangkan menjadi pakaian yang Oke. Jadi ingat mati terus nih kalau pakai. enggak lah. Tapi lumayan lah. Ini apa istilahnya, bukan lumayan lagi sih sebetulnya, karena mengembangkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada itu butuh ide Butuh yang, proses dan ide yang sangat luar biasa. dan Perempuan Indonesia Maju memberikan wadah untuk itu ya. Nah, selain kain tope, kemudian fashion yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tadi ada eco printing disebutkan oleh Bu Mimi. Iya. Eco printing itu maksudnya kayak gimana tuh, Bu Mimi? Eco printing itu kain yang jadi kita ambil motif-motifnya itu dari daun, dari bunga. Daun kan udah banyak macam-macam tuh yang bentuknya. Nah, itu diambil dari bentuk itu ditempel di kain tope itu, di kain katun bisa, di kain silk juga sutra bisa. Nah, itu nanti akan difermentasi, bisa pakai garam dengan bahan kimia. Daunnya direndam dulu. Nah, terus pewarnanya itu kita bisa pakai pewarna kayu, pewarna teh, kunyit untuk bahannya. Berarti Jadi warna-warna alami dari eco printing berarti mengecap, seperti mengecap. Tapi produksinya, cara bikinnya itu tidak seperti kita mengecap batik, tidak. Ada proses, ada prosesnya perendaman, ada prosesnya penjemurannya lagi, dan itu nanti motif yang akan timbul di kain sesuai dengan bentuk daun atau bunga yang ditempelkan. Oke. Bu Mimi belajarnya di mana dulu nih? Apakah memang khusus untuk fashion designer atau Saya fashion designer memang sekolah. Oh, pantas ya. Pantas detail ya, harus direndam garam, kemudian di ini ada proses-prosesnya. Ada prosesnya. Oke. Bu Mimi, kalau dengan keilmuan yang Ibu punya kan mahal nih ceritanya ya. Iya. Nggak semua orang punya kesempatan untuk memperdalam ilmu seperti itu. Kemudian Ibu Mimi di Perempuan Indonesia Maju dengan serta-merta seperti yang disebutkan tadi, menyampaikan itu semua, membeberkan ilmu, nggak merasa rugi nih Bu? Tidak, saya merasa itu kayak amal jariah saja, Mbak. Jadi misalnya saya memberikan, kita juga nanti akan adakan pelatihan eco printing. Nah, di situ juga saya akan ajarkan bagaimana bikin kain menjadi bagus, menjadi cantik. Itu tidak merasa rugi gitu. Maksudnya saya merasa malah bahagia saya bisa membagi ilmu kepada ibu-ibu yang memang mau maju. Kalau misalnya ada yang apa istilahnya ya, jadi nggak takut ada saingan nih ceritanya? Rezeki udah ditentukan Allah, Mbak. Biasanya kan itu ada keinginan untuk saya nggak mau kasih tahu triknya ini deh, saya nggak mau kasih tahu tipsnya tentang ini deh supaya nggak ada yang bisa di posisi saya misalnya. Kalau perempuan pun tidak seperti itu. Kalau saya lebih suka orang terinspirasi kepada ilmu yang kita berikan. Jadi mereka kadang kan kita saya saja mendesain di fashion karena saya terinspirasi sama model yang dari luar negeri misalnya, atau desainer yang dari istilahnya lokal saja siapa gitu, mungkin saya terinspirasi dan di Indonesia kan banyak desainer yang bagus ya. Nah, itu mungkin saya terinspirasi dari mereka, cuman kita mengaplikasikannya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi saya pengen juga ibu-ibu terinspirasi dari saya. Bu Rianti, ini menarik ya, ternyata Ibu Mimi hadir dengan kualitas personal seperti itu. Ya, betul. Nah, apakah Perempuan Indonesia Maju itu memang kita diarahkan seperti apa yang disampaikan Bu Mimi tadi? Seperti tujuannya, Perempuan Indonesia Maju visi adalah meningkatkan kapasitas diri. Kapasitas diri ya. Kemampuan yang ada semakin meningkat. Building Jadi kita capacity. Mengedukasi, membantu mewujudkan perempuan-perempuan Indonesia ini agar memiliki kesempatan yang sama dan bisa memajukan bangsa, negara, khususnya memajukan Sulawesi Selatan. Dan salah. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Bukan manusia yang memanfaatkan sesama ya.
Tapi itu ya itulah intermezzo. Sayangnya dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari tidak semua perempuan dapat kesempatan itu. Iya. Dan apakah ketika Ibu Mimi melakukan kegiatannya nanti pelatihan eco-printing, pelatihan apapun itulah yang menginspirasi, ini siapa yang akan mengikuti? Apakah ada komunitas tertentu atau bisa diikuti oleh dari kalangan manapun? Khususnya kita kepada anggota PIM dulu, ya, anggota PIM dulu. Nanti kita bisa menawarkan atau memberikan kesempatan bersamaan dengan komunitas-komunitas lain. Kita akan menginformasikan komunitas, banyak komunitas fashion di Indonesia, di Makassar ini banyak sekali. Jadi bisa kita mengedukasi mereka untuk join saat kita bikin event. Oke. Oh ya, bikin event. Ini kan kalau budaya sama pariwisata itu erat sekali kaitannya dengan promosi ya, nggak jauh-jauh dari situ. Betul. Nah, untuk promosinya sendiri, apakah PIM juga berkoneksi dengan tadi sering sama seperti yang saya katakan Budpar, tadi, ya kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, dengan Asita, dengan Badan Promosi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah kami lakukan pada waktu event Ethnic Muslim Fashion Show yang lalu. Jadi ini merupakan kalender tahunan bagi bidang budaya dan pariwisata. Oke, itu nanti diselenggarakannya berarti tahun depan ada lagi ya, sekitar bulan berapa tuh? Kemarin itu Mei. Mei ya? Iya, Mei. Ya. Jadi mungkin tahun depan ya nggak jauh-jauh dari Mei sekitar lah. Itulah. Dan kita juga mungkin tahun depan akan mengeksplor Kajang. Iya, untuk kita akan mengeksplor Kajang atau mungkin kain topi. Oke, ini Bu Mimi kayaknya mau bereksperimen dengan hal-hal yang sudah kayak tadi ya, Kajang kan terkenal dengan kain hitam. Itu tenunnya juga khas ya Bu ya? Iya. Sama dengan kain tope berarti. Iya. Jadi event ke depan ini nih udah banyak di kepala. Ya, tahun ini 2022 itu kemarin bidang olahraga tuh bekerja sama dengan bidang lingkungan juga. Kita ngadakan event run, event lari, PIM mengadakan event lari. Nah, fun and run. Nah, untuk tahun depan saya malah berpikir kenapa kita nggak fun and run bekerja sama dengan pariwisata. Jadi mungkin larinya itu dari tempat wisata satu ke tempat wisata yang satu. Jadi kita mengeksplor sambil berolahraga. Nah, ini saya pengennya bekerja sama nanti di bersama bidang olahraga dan bidang lingkungan hidup untuk pariwisata. Untuk bidang kami, insya Allah. Ini semangat sekali nih, Bu Mimi, Bu Rianti. Tapi ada satu pertanyaan saya yang menjadi pertanyaan semua perempuan yang mendengarkan ini. Namanya perempuan seringkali disandingkan dengan atau ditempel dengan istilah beban ganda, double burden. Nah, itu bagaimana mengatasi itu? Tapi sebentar, jangan sekarang ya. Kita jeda dulu sejenak. Sebentar kita akan balik lagi, masih di Pengarus Utama Gender. Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. 94,4 FM. Kanal Inspirasi.
Pro 1 RRI Makassar. Lanjut lagi, kita masih di sesi pengarah utamaan gender dan masih bersama dengan Perempuan Indonesia Maju. Peran PIM atau Perempuan Indonesia Maju dalam mempromosikan kebudayaan dan pariwisata di Sulawesi Selatan. Ada beberapa kegiatan yang sudah diselenggarakan, antara lain adalah Ethnic Muslim Fashion 2022. Kemudian juga di event yang sama ada kegiatan Free Love, kemudian juga ada kerjasama dengan bidang lingkungan hidup. Nah, tadi saya terhenti pada double burden sebagai seorang perempuan. Seperti yang disampaikan tadi, Perempuan Indonesia Maju itu 6 skala prioritasnya itu adalah keluarga. Nanti yang ketujuh nih, baru organisasi. Nah, membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan tadi, di samping itu juga tanggung jawab kepada keluarga, kemudian untuk diri sendiri, kan perempuan itu ada istilah me time ya. Kapan itu kira-kira kalau semuanya ini, wah ini 24 jam waktu ini nggak cukup ini kayaknya. Gimana Bu Rianti? Kalau saya menganggap me time itu pada waktu saya berorganisasi, itu bahagia, sangat bahagia ya, karena memang senang dari ini. Alhamdulillah selama ini suami sangat paham, mengerti ya, bahwa istrinya sangat cinta, aktif organisasi, tapi tetap mengutamakan keluarga adalah yang utama. Oke. Kalau Bu Mimi gimana? Me time saya tuh hobi yang mana bisa memajukan dan menjadi hasil bagi diri saya sendiri. Jadi kalau saya hobi desainer, saya hobi berorganisasi, saya hobi menyanyi, atau itu menjadi me time bagi saya. Jadi saya nggak perlu yang harus satu hari saya harus di me time di salon atau bagaimana, tidak. Jadi kegiatan yang bisa membuat saya happy itu sudah menjadi me time. Termasuk mengurus anak-anak, mengurus keluarga, dan itu akan saya jadikan hobi supaya itu juga menjadi me time bagi saya. Oke. Karena saya agak tercengang nih ya mendengar penjelasan Bu Rianti, Ibu Mimi mengatakan bahwa apa yang dicintai membuat bahagia itu justru itulah me time-nya ya. Nggak perlu harus keluar budget sekian untuk me time. Bahkan tadi Bu Mimi bilang mengurus anak, mengurus keluarga jadi me time. Di luar sana ada beberapa perempuan yang anggap bahwa mengurus keluarga, mengurus anak itu jadi beban. Karena alhamdulillah anak saya 4 ya sudah besar semua, sudah berkeluarga 2 dan sangat bahagia ketika cucu datang. Itu sekarang Bu, itu sekarang kita flashback dulu waktu masih kecil-kecil, masih agak ribet gitu ya. Alhamdulillah sudah lebih 20 tahun lebih berorganisasi, karena kunci utamanya adalah komunikasi dengan suami ya. Alhamdulillah suami sangat paham dan mengerti. Oke, komunikasi dan menemukan bahwa hal yang dicintai itulah yang menjadi me time. Jadi kita tidak perlu lagi meluangkan waktu luang lagi untuk itu, karena mengerjakan apa yang dicintai itu sudah menjadi me time. Ya. Waduh, nggak perlu healing kalau gitu ya. Nggak perlu healing kemudian hilang gitu. Nah, Bu Mimi juga menarik ini ya. Saya tadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk semua pendengar kita, terutama perempuan di luar sana, bahwa ternyata mengurus anak, mengurus keluarga itulah me time untuk seorang Ibu Mimi. Mudah-mudahan yang lain juga, perempuan yang lain juga menemukan kenikmatan itu ya ketika mengurus keluarga dan anak. Kita balik lagi nih tentang kegiatan. Bicara tentang kegiatan, tahun depan pasti sudah ada seperti tadi ya, kalender eventnya itu Ethnic Fashion. Kemudian nantinya ada kegiatan apa lagi nih selain mengeksplor Kajang, kain tope di Jeneponto? Iya, ada beberapa juga akan kami kerjasamakan dengan Asita, pelatihan barista. Barista karena kami melihat kopi adalah bagian dari kepariwisataan. Waduh, sudah kayak jamur di musim hujan. Happening banget ya. Benar. Jadi pelatihan barista bekerja sama dengan Asita, kemudian digital marketing dengan Badan Promosi Pariwisata. Digital marketing. Iya, jadi bagaimana mungkin di situ bekerja sama dengan Dinas Pariwisata juga, bagaimana mengemas satu produk sehingga layak untuk dijual ataupun dijadikan souvenir atau cenderamata. Jadi packagingnya gimana, itu kan yang paling utama ya. Digital marketing, kok tertarik? Sebentar, saya ke Bu Mimi dulu. Bu Mimi, untuk digital marketingnya nih, apakah sudah ada arah ke sana juga nih untuk hasil apa produk-produk dari Bu Mimi? Ya, sudah lama saya pakai seperti Facebook, Instagram, itu sudah dari pertama kali saya membuka
usaha ini saya sudah memang pakai digital marketing. Pengusaha nggak bisa lepas dari yang namanya promosi ya. Betul. Dan saat ini kita belajar dari pandemi kemarin, itu saat kita tidak bisa kemana-mana. Nah, justru digital marketing ini yang membantu UMKM, yang membantu usaha-usaha kecil, malah mereka yang lebih berkembang Bertahan ya. dan bertahan. Bisa survive. Iya. di Jadi masa digital pandemi. marketing ini sangat penting bagi wira swasta. Oke, bisa digambarkan nggak nih kan kemarin sempat nyinggung pandemi kan? Iya. Nah itu pada saat pandemi itu gimana usaha atau UMKM yang Ibu Mimi? Iya, betul. Pada saat pandemi itu kemarin kan saya kerja, maksudnya saya itu dalam bentuk custom. Jadi pesan yang dipesan klien itu yang saya kerjakan. Terus pada saat pandemi kita lebaran saja tidak bisa kumpul, sholat saja kita tidak bisa berjamaah, sholat Id, lebaran. Nah, itu saja biasa kan klien itu kalau misalnya mau lebaran pesan seragam. Iya. Pesan itu lumayan berasa sekali pada saat pandemi itu tidak ada pesanan karena memang pada saat itu tidak ngumpul. Iya. Nah, jadi pada saat itu tapi ya diusahakan jangan sampai saya memberhentikan karyawan. Jadi harus ada hasil yang bisa saya pakai untuk membayar gaji mereka. Jadi untuk tidak memberhentikan karyawan saja itu sudah syukur bertahan dan tidak menutup usaha saya. Nah, itu saya berpikir lagi apa yang bisa saya kerjakan. Inovasinya apa ketika itu? Saya bikin masker dari eco printing ini. Jadi eco printing karena bahan-bahannya dari alami. Jadi kalau misalnya dipakai di mulut itu juga dia harum seperti kunyit, ditambah kayu manis, ditambah teh, itu dicampur. Jadi bahan yang dipakai kain katun yang dipakai untuk masker. Kan masker dulu mahal sekali ya, Mbak. Betul. Pada saat pandemi mahal dan sangat sulit. Nah, jadi saya berpikir masker yang kecil-kecil saja, yang tidak perlu terlalu inovasi yang terlalu besar, tapi saya bisa mempertahankan karyawan saya untuk tidak berhenti bekerja bersama saya itu ya dari menjual masker itu, Mbak. Oke. Dan maskernya memang memiliki ciri khusus tersendiri ya. Jadi sebelum ada penemuan masker yang pakai refreshener itu, ternyata Bu Mimi sudah duluan dengan masker yang pakai cetakan ini, bahannya eco printing ya. Jadi daun mint dipakai untuk pengharumnya. Oke, menarik sekali nih. Aduh, seandainya semua perempuan bisa gabung di Perempuan Indonesia Maju ini. Harus ayo gabung. Ya, ini bisa disampaikan kepada semua pendengar kita yang kebetulan memonitor siaran ini juga melalui Facebook. Nanti kalau mau gabung di Perempuan Indonesia Maju ke mana nih, Bu Rianti? Bisa hubungin ke bagian organisasi, bidang organisasi atau ke sekretariat kami. Sekretariatnya di Jalan Tupai. Jalan Tupai ya. Baik, nanti bisa jalan-jalan ke sana ibu-ibu dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sekali lagi menjadi perempuan perlu untuk mengembangkan diri dan berorganisasi adalah jawabannya, tapi jangan salah pilih organisasi ya. Ya, pastinya. Oke. Pilihlah yang mengembangkan kapasitas Anda. Baik. Ada yang terakhir nih untuk bidang budaya dan pariwisata, ada yang ingin disampaikan kembali. Saya mulai di Bu Rianti dulu. Silakan Bu Rianti. Bahwa berwisata kita memang butuh healing ya, seperti kata Mbak Melani tadi, butuh healing. Iya, tidak perlu yang mahal-mahal ya. Di saat pandemi yang berkepanjangan, ekonomi yang sulit, menikmati hidup bersama keluarga adalah itu healing juga. Tapi jangan lupa mengunjungi destinasi-destinasi usaha di dalam negeri, tidak perlu keluar negeri. Baik. Kemudian Bu Mimi? Memajukan pariwisata itu juga sebenarnya individu kita masing-masing harus ada kemauan untuk memajukan pariwisata dan kebudayaan kita. Jadi untuk ibu-ibu yang mendengar pada saat ini, coba cintai produk dalam negeri, terus coba cintai kebudayaan kita, supaya kita juga merasa bangga gitu loh, memakai kebudayaan, memakai pakaian atau memakai atribut yang menyatakan ini Indonesia gitu. Identitas kita sebagai orang Indonesia. Oke, Ibu Rianti memberikan masukan tentang pariwisata, Ibu Mimi tentang budayanya ya. Jadi kloplah sudah. Terima kasih Perempuan Indonesia Maju dari bidang budaya dan pariwisata. Insya Allah kita akan inspirasikan kembali kepada pendengar kita
15, masih ada 15 bidang nih ya. Masih ada 14 bidang. 14 bidang. Oke, makasih Bu Rianti, Bu Mimi. Sama-sama Bu Melani, senang ketemu Anda pagi ini. Baik. Dan mendengar demikian kebersamaan kami dengan dua narasumber kami dari Perempuan Indonesia Maju, Ibu Rianti dan juga Ibu Mimi dari bidang kebudayaan dan pariwisata di organisasi Perempuan Indonesia Maju. Nantikan kembali inspirasi kami di sesi pengarus utamaan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri-kiri terus-terus tembak-tembak, pinjam-pinjam. Jangan. Jangan pada rebutan. Anak ayah